kita akan masuk ke pembelajaran 1, subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Nah ya, dimana di buku kalian, di situ sudah ada yang namanya gagasan pokok. Mungkin ada suatu bacaan ya nanti ya. Gagasan pokok adalah suatu gagasan atau ide yang menjadi ide dasar mengembangkan paragraf. Jadi intinya begini, gagasan pokok itu merupakan kalimat yang akan dijelaskan, nah, menjadi sebuah paragraf. Nah, jadi kalimat setiap paragraf itu ada beberapa kalimat. Nah, paragraf tersebut ada yang namanya gagasan pokok, ada juga yang namanya gagasan pendukung. Gagasan utama atau pokok tadi dapat berupa kalimat inti atau kalimat utama, atau berupa inti paragraf yang diperoleh setelah membaca bacaan secara keseluruhan. Jadi, kalau kalian ingin mengetahui di mana letak gagasan pokok, itu kalian harus memahami suatu bacaan setiap paragrafnya. Karena setiap paragraf itu mempunyai gagasan pokok. Ya. Gagasan pokok itu berupa kalimat utama yang dapat ditemukan bisa di awal paragraf atau disebut dengan deduktif. Pada akhir paragraf bisa disebut dengan paragraf induktif, atau pada awal dan akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Jadi gagasan itu tadi hanya untuk memperjelas ya. Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas atau memberi tambahan untuk bacaan itu biar jelas. Bukan hanya gagasan pokok saja, harus diperjelas untuk mempercantik suatu bacaan atau paragraf. Gagasan pendukung itu berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian pahami bacaan pawai budaya ini, ya, yang ada di buku paket. Ya. Nah, di sini ada paragraf pertama. Mungkin saya bacakan juga ya. Paragraf pertama adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Untuk paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju jele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Masuk ke paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Lanjut ke paragraf 4. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalun buku.
Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak. Umpamanya, alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Masuk ke paragraf kelima. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada yang baru yang mereka perlihatkan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar, kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, dalam bacaan pawai budaya ini ada 5 paragraf. Setiap paragraf itu akan mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum kalian memahami atau membaca ini lebih detail, kalian harus tahu di mana letak gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Lebih kita kasih contoh aja ya. Suatu contoh kita ambil dalam paragraf kedua dalam bacaan pawai budaya. Di barisan pawai, di sini akan saya bacakan sedikit ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju jele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Nah, di sini ada suatu bacaan di paragraf kedua dalam bacaan pawai budaya. Paragraf ini pastinya punya gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Mana gagasan pokoknya? Gagasan pokok utamanya itu ada di barisan terdepan, yaitu di barisan terdepan. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, di sini yang namanya gagasan pokoknya atau gagasan utamanya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan yang namanya gagasan utama pasti ada gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pendukungnya yang pertama itu adalah rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih dan seterusnya. Ya. Terus juga rombongan perempuan mengenakan baju jele. Nah, baju ini terdiri dari atasan dan sebagainya. Ya. Terus langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Nah, di sini ada beberapa gagasan pendukung. Biasanya gagasan pendukung itu merupakan gagasan untuk memperjelas atau memperindah suatu bacaan. Di situ ada sebuah yang namanya ini tadi ya, beberapa gagasan utama tadi. Nah, di sini ada gagasan pendukungnya di ketiga ini ya. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Nah, saya mau tanya ini. Ya, tifa alat dari Maluku. Kalian pernah nggak melihat alat tifa dari Maluku itu? Nah, terus apakah kalian tahu alat musik tifa dan bagaimana cara memainkannya agar bisa berbunyi? Nah, di sini alat musik ini cara memainkannya dengan cara dipukul agar dapat mengeluarkan bunyi atau suara. Nah, di sini seperti tifa ini seperti gendang ya, tapi panjang, lebih ramping ya, dikatakan tadi ya di dalam bacaan tadi, panjang tapi ramping seperti gendang ya, seperti gendang. Dan di sini adalah kecapi. Kalau tifa tadi cara memainkannya atau cara membunyikannya itu dengan dipukul. Kalau kecapi ini dengan cara dipetik agar dapat mengeluarkan bunyi atau suara. Ada juga yang namanya angklung, itu bisa berbunyi dengan cara digoyangkan. Ya. Ada lagi yang namanya alat musik seruling, cara menyanyikannya dengan cara ditiup. Nah, suara, kita mendengar kata suara.
bagaimana toh kok bisa ada suara itu? Ya, dalam suara atau bunyi, ya, kita bisa mendengarnya itu bagaimana? Bunyi atau suara adalah segala macam benda yang bergetar. Jadi, benda-benda yang bergetar, yang kalian getarkan, itu akan menimbulkan suatu suara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi atau suara disebut sumber bunyi. Jadi, benda yang bergetar itu tadi merupakan sumber bunyi, bendanya ya, termasuk sumber bunyi. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Di udara akan bergerak menuju ke telinga kita. Akhirnya kita bisa mendengarkan. Jadi, kita bisa mendengarkannya melalui udara. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Nah, bunyi tadi merambat melalui udara. Nah, udara itu termasuk benda gas, ya enggak? Nah, tapi bunyi pun tidak dapat merambat di ruangan hampa. Ruangan hampa itu adalah ruangan yang tidak mempunyai udara. Ya. Jadi tidak ada udara sama sekali. Kita tidak bisa bernafas kalau tidak ada udara. Ya, ruang hampa itu tidak ada udara atau angin. Bunyi tidak akan bisa merambat. Bunyi yang dapat didengar oleh manusia berada pada frekuensi audio, yaitu bunyi pada frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Frekuensi audio disebut juga dengan frekuensi pendengaran manusia. Jadi, manusia itu bisa mendengar suara antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Ya, itu disebut dengan frekuensi audio. Ada juga yang namanya frekuensi infrasonik. Ada juga yang dimaksud dengan frekuensi ultrasonik. Ya, itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Kalau audio itu untuk manusia itu ada juga yang namanya infrasonik, terus ultrasonik. Nah, itu berbeda-beda, ingat ya. Nah, mungkin kalian pernah mendengar kata-kata berbeda itu tadi ya. Berbeda, ada beberapa perbedaan suatu bunyi seperti frekuensi audio, frekuensi infrasonik, dan juga frekuensi ultrasonik yang tadinya 20 sampai 20.000 Hz itu bisa didengar oleh manusia, yaitu frekuensi audio. Terus frekuensi infrasonik, dan juga frekuensi ultrasonik. Nah, kalian tentunya masih ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bukan? Nah, di sini kenapa kok ada Bhinneka Tunggal Ika? Karena frekuensi audio, frekuensi infrasonik, juga ultrasonik itu merupakan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu artinya berbeda-beda tetap satu jua, sama seperti frekuensi-frekuensi tadi. Sama-sama frekuensi tetapi berbeda namanya, audio, infrasonik, dan juga ultrasonik. Tetapi dalam satu suara, yaitu frekuensi. Nah, kenapa kok berbeda-beda tetap satu jua? Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau, suku, adat istiadat, bahasa, ras, dan kebudayaan. Nah, jadi kita walaupun berbeda-beda bahasa, budaya, terus tarian daerah, makanan daerah, di sini kita tetap satu jua, yaitu bahasa kita, bahasa Indonesia. Negara kita adalah negara Indonesia. Nah, berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia seperti rumah adat, pakaian adat, alat musik, tarian daerah, makanan, dan juga masih banyak lagi ya. Di sini ada beberapa contoh keberagaman daerah yang ada di Indonesia. Contohnya di sini ini.
keberagaman daerah di Jawa, Sunda, Aceh, Bali itu berbeda-beda. Seperti suatu contoh keberagaman daerah bahasa di Jawa itu bahasanya bahasa Jawa, di Sunda itu juga bahasa Sunda, di Aceh itu bahasanya Aceh Gayo, terus ada di Bali itu bahasa Bali. Tetapi kita bisa bersatu, kita bisa berkomunikasi dengan mereka di Sunda, Aceh, Bali, Sumatera, dan lain sebagainya dengan menggunakan bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bukan hanya bahasa saja, makanan khas pun juga ada. Seperti di Jawa banyak sekali ya, nasi liwet, brambang asam, lumpia, serabi. Di Sunda pun ada juga yang namanya karedok, cireng, cimol, peyem. Nah, terus di Aceh pun juga sama. Ada timpan, gulai Aceh, mie Aceh, martabak Aceh. Nah, bukan hanya di Jawa, Sunda, Aceh, Bali pun juga. Lawar, babi guling, ayam betutu, ya, bebek betutu, banyak lagi. Ya, selain bahasa, makanan, dan juga ada yang namanya alat musik di Jawa sering terkenal dengan namanya gamelan. Terus di Sunda itu terkenal dengan angklungnya, di Aceh terkenal dengan canang, di Bali terkenal dengan ceng-ceng, tadi ada tuh di bacaan ya. Terus selain itu masih banyak lagi berbagai tadi ada berbagai macam makanan dan lain sebagainya tadi ya. Nah, selain pakaian, terus apa tadi, makanan dan lain sebagainya, di sini ada keberagaman daerah, rumah adat, pakaian adat, tarian adatnya seperti di Sumatera Barat, Jawa, Aceh, dan juga Bali seperti rumah gadang, rumah joglo, rumah krong gede, Bali gede, bahkan pakaian adat pun juga banyak sekali ya. Di pakaian Sumatera Barat ya banyak sekali, ada destar, buju saraya ya, seperti di Jawa kebaya, basahan, ini kebalik ya, Jawi jangkep, Biska, Bades, Hujan, dan ikan-ikan. Untuk di Aceh itu banyak sekali, rencong, celana cekak musang, perhiasan. Di Bali pun baju safari, undeng, kaman, selendang, sanggul, kemeja putih. Nah, untuk tarian adat pun juga ada seperti Sumatera Barat itu lilin, payung, piring, ranta, barada, gambyong. Ya, di Jawa itu gambyong, kundang, payung, serimpi, ya, kuda lumping. Ya, di Aceh seperti tari saman, Aceh tarik buka, tari pines, didong, dan lain sebagainya. Di Bali pun trut, najaya, barong, lenggong, kecak, ya, panci samiran. Nah, di situ adalah berbagai macam yang namanya kebudayaan kita, banyak sekali, masih banyak, masih ada di Sulawesi, Kalimantan ya. Kalian bisa mencarinya ya, bisa tanya-tanya ya, bisa baca-baca. Oke ya. Apabila kalian masih kurang jelas, bisa kalian membaca-baca sendiri atau mungkin mencari video-video yang ada di internet ya. Mungkin ada yang tahu tentang, saya tahu seperti di Jogja atau mungkin di Kalimantan ya, kalian bisa menjelaskan, kalian bisa pahami, kalian bisa belajar ya, karena belajar itu membuat kita menjadi pintar. Sekian dulu ya pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar walaupun di rumah ya, jangan pernah menyerah untuk meraih cita-cita. Semangat belajar, tetap raih cita-citamu, jangan pernah menyerah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.